Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Kepala Sekolah Ustadz Ahmad Abdul Razak LC, yang kami hormati Kepala Unit Ustadzah Vera Nizal SSI, yang kami hormati para wakil sekolah beserta jajarannya, dan yang kami hormati pula seluruh Dewan Guru Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia Bogor. Dan tentunya kita juga mengucapkan kepada pemateri desiminasi budaya positif kepada Ustazah Lia Yunita SPD MSI sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bogor. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, anugerah, kesehatan, kelancaran kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti agenda diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata modul 1.4. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, tilawah, mohon izin kepada Ustadz Rifki, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kama khalqukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون صدق الله العظيم. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, acara diseminasi budaya positif pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Untuk selanjutnya, sambutan oleh Kepala SMA IT Darul Quran Bogor kepada Ustadzah Vera Nita Rizal SSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah atas berkat rahmat, hidayah, kasih sayang Allah sehingga kita semua bisa berkumpul dalam pelatihan diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, materi pada pelatihan kali ini saya yakin akan memberikan dampak yang sangat baik bagi kita semua, karena kita tahu yang namanya budaya positif itu adalah salah satu cara bagaimana agar peserta didik bisa keluar potensinya secara optimal. Ya, jadi para ustadz-ustadz sekalian, budaya positif merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana setiap peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan, merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik
yang dia miliki. Para peserta didik bisa berkembang dengan optimal, bisa belajar dari kesalahan tanpa ada justifikasi, dan bisa teroptimalkan potensi yang dia miliki tanpa ada rasa takut dan khawatir. Para peserta sekalian, para siswa-siswi kita ini adalah generasi yang akan memimpin 10, 20 tahun, bahkan 30 tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik harus berusaha seoptimal mungkin memberikan yang terbaik agar potensi-potensi mereka itu bisa keluar, bisa terasah tanpa ada rasa takut, rasa khawatir. Dengan kita semakin memahami apa itu budaya positif, insya Allah apa yang kita cita-citakan akan bisa terwujud. Langsung saja kita akan simak pembicara pertama ya dari Ustazah Lia Yunita, SPD MSI, yang akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Ya, mari kita awali pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati-hati kita, membuka mata hati kita, ya, sehingga setelah bersama-sama kita mengkaji materi ini, kita akan semakin semangat, kita akan semakin memiliki ide-ide cemerlang dalam mendidik santri-santri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada beliau disampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya adalah materi inti, yaitu diseminasi tentang budaya positif oleh Ustazah Lia Yunita SPD MSI sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bogor. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri dan Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA ITB Darul Quran Ustazah Feranita Rizal SSI, kepada wakil serta guru-guru yang hadir pada hari ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif, atau istilah diseminasi ini penyebaran pemahaman budaya positif di SMA IT Darul Quran. Di pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini, saya difasilitatori oleh Bapak Fuad Munawar, kemudian pengajar praktiknya itu Bapak Andri Wijaya. Ustazah, ini adalah materi yang akan disampaikan pada kegiatan pemahaman konsep budaya positif. Ada 7 materi, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Sedikit cerita Ustazah, di sini adalah aksi nyata dari modul 1.4. Sebelumnya saya sudah mempelajari di modul 1.1 ini tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 1.2-nya tentang nilai dan guru penggerak. Jadi di sini diminta setiap guru penggerak itu menceritakan nilai dan peran apa sih yang bisa digunakan atau dimanfaatkan di sekolah. Kemudian
melakukan atau membuat visi guru penggerak gitu. Jadi visi adalah semacam apa ya, doa seorang guru yang akan diwujudkan untuk siswa-siswanya. Kemudian yang terakhir di sini di modul 1.4 yaitu tentang disiplin positif. Tujuan dari rangkaian ini dari 1.1 sampai 1.4 itu adalah mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi intinya adalah kita bisa menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila di sekolah. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Di guru penggerak ini ada sedikit cerita. Jadi selama saya di guru penggerak itu ada perubahan mindset yang selama ini saya ya anggap biasa gitu. Mungkin Ustaz dan Ustazah juga menganggapnya seperti itu. Jadi di paradigma belajar yang baru itu pembelajaran itu akan orientasi pada penguatan kompetensi pengembangan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tugas kita itu adalah menuntun ustaz dan ustazah, bukan menuntun. Ya, jadi kalau kita biasanya, ayo anak kita harus kalian harus begini. Tapi sekarang seharusnya tidak seperti itu lagi. Ibaratnya kita sebagai orang dewasa, kalau kita terlalu banyak dituntut, terlalu banyak di pasar, mau gak kita mengerjakannya? Itu ya. Nah, sama siswa juga adalah manusia yang seperti kita. Mereka juga memiliki kemauan sendiri, kebutuhan sendiri. Gitu ya, misalnya. Jadi guru tidak lagi menuntut siswa, melainkan guru itu adalah penuntun siswa. Untuk profil pelajar Pancasila itu ada 6. Pendidikan global, bergotong royong, kreatif, bernegara kritis, mandiri, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Sebenarnya kalau menurut saya, visi SMA IT itu sudah tercakup dari semua yang ada di profil pelajar Pancasila, gitu ya menurut saya. Jadi untuk visi di SMA IT itu menurut saya sudah bagus dan sudah lengkap. Nah, sekarang tentang filosofi kehadiran. Nah, ini yang merubah saya. Saya sampai bercinta waktu di guru penggerak itu. Kenapa kok filosofi ini baru sepertinya digaungkan kembali gitu, baru diangkat kembali. Sedangkan waktu saya belajar dulu di pendidikan itu kayaknya nggak begitu apa ya, ini dijelaskan gitu ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak yang diharapkan boleh diumpamakan seperti sehelai kertas yang sudah ada tulisannya. Biasanya kita menganggap anak itu adalah kertas kosong yang kita boleh coret-coret, kita boleh isi apapun sesuai dengan kemauan kita. Tapi di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak itu sudah memiliki garis-garis yang sama gitu. Jadi tugas kita sebagai guru itu adalah menebalkan garis-garis samar itu, Ustaz dan Ustazah. Garis samar dari setiap manusia itu ada positif, ada negatif. Tugas kita menebalkan yang positif. Sedangkan yang negatif itu sebaliknya, kita samarkan atau kita hilangkan. Gitu. Misalnya kita tidak bisa menghilangkan, paling tidak sifat negatif itu tidak muncul di siswa. Jadi sifat positifnya yang kita tebalkan, atau jadi setiap siswa itu nanti memiliki karakter yang baik. Itu saja. Pandangan Ki Hajar Dewantara.
Jadi Dewantara ini pernah menulis di dalam bukunya mengibaratkan pendidikan itu sebagai suatu lahan pertanian. Guru itu adalah sebagai petani dan siswa atau murid itu adalah sebagai bibitnya. Gitu. Nah, tugas petani apa? Di sini tugas petani itu adalah menyebar benih, kemudian memupuk, merawat sehingga benih itu tumbuh seperti bekal awalnya. Biji itu apa? Misalnya bijinya adalah jagung. Ya, dia diharapkan tumbuh menjadi jagung, bukan tumbuh menjadi pohon mangga atau pohon durian gitu ya, dan saja. Jadi kita sebagai guru, kita tahu siswa kita itu punya karakter yang berbeda-beda, bermacam-macam. Dia mempunyai minat sendiri sebenarnya. Kita tinggal menebalkan. Dia akan menjadi seperti apa sesuai dengan kodratnya, gitu, kodrat zaman dan kodrat alamnya, gitu. Jadi kita tidak bisa merubah anak itu, kamu harus seperti ini, karena ada kasus. Saya sebagai guru keluarga juga, ada ibu yang memaksa anaknya harus menjadi ini, gitu, atau mengambil pilihan ini, dan anaknya sekarang berontak, nggak mau balik ke rumah, gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kemauan kita kepada anak kita atau kepada siswa, itu karena mereka sendiri memiliki kemampuan dan kemauan yang sudah ada sejak lahir, gitu saja. Nah, di sini apa sih yang dikatakan sebagai budaya positif? Kita sering mendengar budaya positif itu apa ya? Budaya positif itu upaya membangun budaya yang baik di sekolah yang berpihak pada murid, diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif. Yaitu gimana caranya dengan menyusun kesepakatan kelas itu. Jadi awal dari budaya positif itu kita akan membentuk suatu keyakinan di kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam membentukkan budaya positif di kelas. Jadi dengan adanya budaya positif ini, sekolah kita SMA IT dan Pura itu diharapkan bisa menjadi sekolah yang siswanya merasa aman, merasa nyaman, dan merasa senang di sekolah. Kalau siswa sudah merasa aman, nyaman, dan senang, tentunya mereka akan lebih kreatif, lebih mengembangkan ide-ide baru gitu. Jadi mereka tidak akan merasa terpaksa atau tidak akan merasa tertekan. Itu tentang budaya positif. Nah, apa sih bedanya dengan disiplin positif? Ya, dari Dewantara menyatakan untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat. Disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Maksudnya di sini siswa-siswa itu punya disiplin yang tumbuh dari kesadaran diri, bukan karena paksaan, bukan karena peraturan. Itu ya Ustaz dan Ustazah. Di sini dia dosen menyatakan bahwa kata disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar, Ustaz dan Ustazah. Murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kalau kita mau mengajarkan sesuatu kepada siswa, itu sebaiknya siswa itu tahu betul apa yang akan mereka pelajari. Jadi dorongannya itu dari dalam diri sendiri. Mereka akan merasa tertantang atau merasa, oh saya ingin tahu ini itu karena diri sendiri, bukan karena paksaan. Kamu harus belajar ini supaya kamu dapat nilai sekian misalnya gitu. Kan kita tidak bisa memaksa orang yang bisa, anak tidak bisa jago matematika, tapi dipaksa suruh dia dapat nilai 90, 100 gitu. Itu kan akan susah sekali, karena kita harus tahu
apa sih yang bisa dikembangkan atau bakat yang dikembangkan oleh siswa. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi internal, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi ini kalau dari internal akan berdampak jangka panjang, jadi tidak akan terpengaruh karena adanya hukuman atau hadiah, sehingga akan tetap berperilaku baik. Misalnya ini kalau saja naik motor terus pakai helm, kira-kira ustazah itu pakai helm karena apa? Karena peraturan kah, takut ditilang polisi, atau karena keyakinan helm itu untuk keselamatan kita, gitu ya. Kalau keyakinan berarti kita pakai helm itu memang untuk keselamatan kita ya. Mau ada peraturan, mau nggak kita pakai helm. Tapi kalau karena peraturan takut ditilang atau takut dihukum, kita pakai helm ya karena takut ada polisi, gitu. Jadi menumbuhkan keyakinan itu supaya dari diri kita sendiri mau melaksanakannya tanpa ada paksaan. Motivasi perilaku manusia. Jadi sebenarnya manusia itu melakukan sesuatu ada 3 hal atau 3 teori. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi contohnya kalau yang pakai helm karena takut ditilang polisi. Jadi menghindari ketidaknyamanan. Atau santri datang tepat waktu karena takut dihukum, gitu. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal, jadi kalau santri dia rajin belajar karena ingin dapat julukan santri teladan atau dapat hadiah dari orang tuanya, atau ustazah misalnya jadi guru baik atau guru teladan karena ingin dapat reward. Nah itu salah satu motivasi kita melakukan sesuatu. Kemudian yang motivasi ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah ini sebenarnya yang penting ustazah. Kita melakukan sesuatu itu karena untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi yang poin ketiga ini adalah motivasi internal dari tujuan positif. Jadi sebenarnya kita melakukan sesuatu itu karena dari dalam diri kita sendiri. Nah ini adalah keyakinan kelas. Ustazah, jadi keyakinan kelas ini pengelola kelas tentunya pada tahun ajaran baru suka membuat peraturan kelas. Ya, nah peraturan kelasnya nanti dibuat seperti ini, siswa kemudian harus mematuhi apa yang di kelas. Nah sekarang kita ganti ustazah. Jadi peraturan kelas itu bukan lagi peraturan tapi keyakinan kelas. Bedanya apa sih peraturan dan keyakinan? Tadi kalau peraturan itu bersifat memaksa dan pembuatnya bisa saja dari gurunya, gitu. Tapi kalau keyakinan kelas, kita bersama-sama antara guru dan siswa membuat keyakinan kelas yang sama-sama kita sepakati, kemudian kita buat, kita tempel, dan itu jadi keyakinan kita di dalam kelas. Jadi di sini ustaz dan ustazah nanti bisa melihat keyakinan kelas itu adalah nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi bisa disampaikan juga harus dituliskan, tidak lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini maksudnya bersifat universal di sini adalah keyakinan yang nilai-nilai dianggap
secara umum baik, misal sopan, disiplin, kemudian empati, itu kan umum ya Ustaz dan Ustazah. Di sini ada beberapa itu keyakinan kelas. Sebenarnya urutannya dari budaya positif di sini. Awalnya peraturan kelas, tapi kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu berjalan efektif, maka lingkungan positif itu akan terbentuk. Kalau lingkungan positif terbentuk, maka budaya positif di sekolah juga akan terbentuk. Ini contoh dari keyakinan kelas yang saya kemarin buat di kelas 10N. Oke, nggak kelihatan nggak? Jadi ini contohnya, misalnya di sini ada, ini siswa yang membuat Ustaz dan Ustazah. Mereka menuliskan, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat pada waktu yang ditetapkan. Sebenarnya siswa itu tahu apa sih yang baik atau apa sih yang kita perlukan di kelas, itu sebenarnya mereka tahu. Jadi kalau mereka tuliskan dengan kesadaran sendiri, mereka akan meyakininya. Atau di sini misalnya tidak menyela ketika guru atau teman sedang berbicara. Ini mereka sendiri yang buat. Jadi Ustazah bisa membuat keyakinan kelas dan kelas ideal apa sih yang kalian inginkan ada di sekolah ini gitu. Jadi ada dua pilihan. Kemudian dibuat lagi ada tugas guru dan tugas siswa itu ngapain. Itu disuruh tuliskan. Kemudian kita pilih mana yang kalau sama berarti nggak usah. Terus dibuat ditempel di kelas gitu supaya mereka bisa selalu ingat. Nah, tujuannya tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Ini untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di kelas kita, Ustaz dan Ustazah. Ini tentang hukuman dan konsekuensi. Ustaz dan Ustazah pasti sering melakukan hukuman atau melakukan konsekuensi kepada siswa yang melakukan hal yang tidak sesuai atau yang Ustaz dan Ustazah tidak sukai gitu. Mungkin pernah melakukannya. Nanti bisa ada yang sedikit cerita apa sih yang pernah dilakukan ya. Boleh nggak sih kita melakukan hukuman? Boleh nggak sih kita melakukan konsekuensi? Atau boleh nggak sih kita memberikan penghargaan malah gitu ya. Jadi setelah dipelajari di sini, untuk menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, apabila ada sesuatu pelanggaran, itu sesuatu itu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu apa sih? Hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba, dan satu arah. Sementara konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati bersama, namun dalam hal ini murid tetap dibuat merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalnya, ini tindakan guru. Ada siswa yang terlambat, kemudian ada guru piket, misalnya guru piket menyuruh atau kesiswaan biasanya ya, menyuruh santri mencatat 100 kali kalimat apa gitu di buku. Kemudian suruh lari keliling lapangan. Nah, yang satu kira-kira ini hukuman atau konsekuensi misalnya. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Ingat tadi kalau hukuman tiba-tiba, kalau konsekuensi berarti siswanya sudah tahu nih. Kalau saya melakukan ini pasti saya akan seperti ini, gitu. Tapi kalau tiba-tiba berarti hukuman.
Oke. Lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman atau konsekuensi? Masih ada yang konsekuensi, masih ada yang hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali. Konsekuensi ada yang bilang oke gini, jadi nanti kita akan tahu bedanya apa sih hukuman dan konsekuensi itu dari kalau anak-anak merasakan sakit fisik berarti itu hukuman gitu ya. Kalau konsekuensi itu mereka harus mengganti sesuatu yang telah mereka rusak atau telah mereka langgar gitu. Jadi dia harus mengganti gitu ya. Oke, membersihkan tumpahan air di meja. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu semalaman di sekolah. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Oke, kita lihat ini jawabannya. Oke, tadi yang awal tadi masih bingung ya. Tadi hukuman banyak hukuman gitu. Nah, kita lihat sekarang kesimpulannya, bedanya apa sih? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman Ustaz. Kalau konsekuensi berarti sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak menjadi sakit fisiknya, jangka waktunya juga bisa lama. Tadi suruh push up suruh lari kan berarti ada yang sakit gitu. Kemudian anak jadi benci disiplin gitu, tentu saja karena dipaksa. Terus konsep diri yang buruk, jadi merasa dia itu anak yang paling buruk gitu, jadi dapat hukuman gitu. Terus anak belajar menyembunyikan kesalahan biar gak dihukum, ya pura-pura aja nggak terjadi apa-apa gitu. Atau ada yang kayak kasus di Putra saya pernah lihat, kan dia kalau terlambat nanti dihukum, dia loncat lewat jendela dan nggak ketahuan gitu. Jadi seperti itu. Ada yang masuk langsung lewat jendela kelas aja langsung gitu. Itu saya ada di kelas saya gitu kan. Itu karena tahu kalau ketemu sama Ustadz Sentra atau apa nanti dapat hukuman suruh lari gitu ya. Terus kalau dihukum itu gimana sih perasaan anak-anak, pasti akan marah, rasa bersalah dan merasa dipermalukan gitu ya Ustadz. Nah, kalau konsekuensi gimana? Anak itu jadi merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Dia karena suruh mengembalikan sesuatu yang sudah rusak, ya pasti dia tidak nyaman. Terus, tapi anak jadi menghargai gitu, disiplin. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Tapi di sini konsekuensi anak jadi kehilangan hatinya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu gitu. Jadi hukuman dan konsekuensi ini sebenarnya boleh atau tidak Ustaz? Boleh. Masih boleh. Oke, kita lihat. Oke. Sekarang kita lihat nanti akan ada selain hukuman, kemudian konsekuensi ada lagi satu kali restitusi. Nah itu yang diharapkan kita bisa melakukan restitusi itu ya. Nah kita pelajari dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Kalau kita mau menghukum atau kita mau lakukan sesuatu, kita harus paham dulu nih, apa sih yang mereka butuhkan atau kebutuhan dasar apa yang
mereka tidak dapatkan dari kita? Biasanya karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kekuasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Langsung aja ke contoh ya saja. Misalnya gini, saya kesel banget nih, ini contoh saja saja. Kebetulan sih saya belum pernah mengalami. Najwa misalnya, Najwa ini selalu membuat ulah, dia mengambil makanan temannya. Dia selalu membuat masalah, mengambil makanan temannya terus menerus. Nah, gimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Kita harus tahu apa sih kebutuhannya, apa sih kebutuhan Najwa itu, supaya dalam melakukan restitusi nanti tidak salah. Misal, kalau Najwa ini menjawab ini, misalnya saya tanya, Najwa, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu mengambil makanan teman kamu? Terus dia menjawab, saya tidak kebagian makanan dari dapur saja, makanan habis, saya lapar. Jadi kemudian apa yang kira-kira kalau dari jawaban itu saudara? Bertahan hidup, ya, karena dia ingin bertahan hidup, maka dia mengambil makanan temannya. Itu. Nah sekarang kalau dia menjawab, saya suka ustazah panggil saya atau tegur saya karena selama ini ustazah selalu cuekin saya, tidak perhatikan saya. Kira-kira rasa kasih sayang, dia ingin diperhatikan ustazah. Jadi kadang anak-anak yang bandel itu emang ingin diomelin aja, ingin ditegur aja, ingin diajarin ngobrol gitu sama ustaz dan ustazahnya gitu ya. Jadi itu modusnya, karena dia butuh diperhatikan, dikasih sayang gitu. Oke, sekarang kalau misalnya Najwa itu menjawab, saya mau semua teman-teman patuh dengan saya. Saya mau teman-teman saya dengan sendiri memberikan makanan untuk saya. Kira-kira kekuasaan. Jadi anak-anak yang biasanya suka bikin apa ya, marahin atau jadi ketua geng, berarti dia itu emang butuh kebutuhan untuk penguasaan gitu ya. Atau kalau di kelas itu dia paling apa namanya vokal sendiri gitu kan, dia pokoknya teman-teman nggak boleh jawab, saya aja yang paling menonjol, berarti dia kebutuhan penguasaan. Kemudian kalau misalnya aja jawab, nggak apa-apa saja, pokoknya suka-suka saya kalau suka makan ini saya ambil aja, saya masak buat dia kasih, berarti kebetulan kebebasan. Oke, dia bebas maunya aja gitu. Pokoknya saya nggak ada peraturan, nggak ada peraturan, saya patuhi, pokoknya semau saya, itu berarti kebebasan gitu. Kemudian kalau saya senang melihat ekspresi teman-teman saya pada ibu terus lari-lari saja, berarti kemudian kesenangan, dia senang kalau kelasnya ibu, kelasnya rame gitu. Jadi kita bisa mengatasi suatu masalah itu dilihat dari kebutuhan dasarnya. Anak ini jawabnya apa, dia butuh apa sih gitu untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, tadi jawabannya sudah benar semua, sudah saja. Sekarang 5 posisi kontrol. Nah, kita biasanya sebagai guru, kalau ada masalah, terus posisi kita pada menangani masalah siswa itu posisi sebagai apa? Gitu. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer.
Nah, misalnya, kalau saya posisi sebagai penghukum, biasanya guru itu suka, kalau kamu tidak melakukan sesuatu, awas ya. Itu berarti kita sudah sebagai penghukum. Gitu ya, saudara-saudara. Jadi kata awas ya, nanti kamu kalau ini akan segini, berarti itu adalah penghukum posisi kita. Nah, sekarang kalau posisi pembuat rasa bersalah, ini biasanya saja, kalau tadi biasanya besar-besar. Kalau saya biasanya ini biasanya begitu. Oke, biasanya kalau kamu seharusnya sudah tahu, ibu udah capek, udah stres ngajarin kamu tuh kamu gak bisa gitu. Jadi biar anaknya itu merasa bersalah atau apa ya, ibu kecewa dengan kamu karena kamu apa gitu. Jadi pokoknya dia merasa bersalah banget gitu. Dan itu akan membuat kita senang gitu. Kadang seperti itu saja. Jadi ini posisi kita adalah pembuat rasa bersalah. Itu. Kemudian kalau posisinya sebagai teman, nah ini biasanya yang saja baru kadang ya posisinya sebagai teman. Karena saya dulu mengalami gitu juga, saya dulu memposisikan sebagai teman biar akrab gitu kan sama santri itu. Kalau yang sebagai teman gimana kata-katanya? Ayo lakukan demi ibu, atau masa kamu tidak mau gitu kan. Jadi bahasanya itu kayak bahasa sama teman gitu, ngajak gitu ya. Ini posisi kita sebagai teman. Kalau pemantau gimana? Misal dia anak yang melakukan pelanggaran, kamu tahu kan peraturannya, itu pemantau gitu ya. Peraturannya ngapain aja, terus menghitung, mengukur poin sekian, kamu nanti jadi apa, dapat pelanggaran apa, atau apa ya, berat, sedang, ringan, itu berarti sebagai pemantau gitu. Jadi kita mengingatkan di peraturan-peraturannya A, B, C, D, E gitu. Kita ingetin berarti kita pemantau. Nah kalau manajer gimana? Jadi guru aja kita harus belajar seperti seorang manajer untuk mengatasi suatu masalah. Gimana sih kalau manajer? Atau ada yang udah pernah bekerja di, bukan jadi guru gitu mungkin ya. Kalau jadi kalau manajer itu biasanya gini. Apa yang kita yakini, tadi kan kita sudah bikin kesepakatan kelas ya saudara. Terus kita tanyakan, apa sih yang kamu yakini? Gitu. Nanti kan dia akan menjawab itu. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi intinya kalau manajer ini, kita menanyakan masalahnya, anak bercerita, menyatakan masalah ini, kemudian mereka yang sendiri mencari solusinya. Kita cuma mancing-mancing aja. Padahal dia sebenarnya tahu apa sih yang harus dilakukan. Itu posisi manajer itu seperti itu. Bukan dari kita, kamu harus begini-begini, bukan. Tapi mereka sendiri yang menumbuhkan kesadaran. Itu ya, kesadaran. Jadi selama ini saya ada di posisi kontrol mana nih, gitu. Ustazah bisa menilai diri sendiri. Nah, sekarang restitusi. Ini yang saya bilang tadi, sebaiknya kita melakukan restitusi, bukan melakukan hukuman atau melakukan konsekuensi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Orang lain hanya membantu untuk murid berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harusnya memperlakukan orang lain.
Ini ciri-ciri restitusi ada 9. Intinya adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Intinya itu. Jadi fokusnya adalah pada solusi, bukan pada masalahnya, gitu. Jadi jangan diungkit-ungkit masalah, tapi kita bantu siswa ini mencari solusi dari apa yang kesalahan yang sudah mereka lakukan. Ini tadi videonya ya. Misalnya di situ hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau udah ada seperti ini, ustazah mau milih yang mana? Atau masih mau menghukum? Konsekuensi masih mengajarkan hal positif gitu ya. Tapi kalau hukuman itu sudah mengajarkan hal yang negatif, jadi sebaiknya tidak dilakukan. Gitu. Yang paling baik adalah dengan melakukan restitusi, karena anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol itu, bukan orang lain. Nah, ini ada segitiga restitusi, Ustazah. Bagaimana sih cara melakukan restitusi? Ini ada segitiga restitusinya. Yang pertama, itu menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan masalah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Ini tahapannya. Menstabilkan identitas dulu. Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya, saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti kamu. Jadi paling tidak anak itu tidak merasakan, oh pas saya ini paling salah di dunia gitu. Saya paling buruk, misalnya kayak gitu. Atau bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita membantu gitu. Kemudian kalau validasi tindakan salah. Jadi saya ikut salah juga bacanya. Oke, validasi. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ingat tadi kebutuhan dasarnya ada berapa? Ada 5. Oke, ada yang nangkep berarti. Bisa jawabin. Oke, sekarang kita tahu kamu pasti punya alasan kenapa kamu lakukan itu. Jadi kita cari tahu alasannya kamu lakukan itu apa, gitu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita nggak bisa nyalain misalnya dia mau karena apa yang dia miliki kemudian kita salahkan gitu. Jadi kita buat dia memvalidasi kalau tindakannya itu adalah benar menurut dia, menurut keyakinannya. Kemudian menanyakan keyakinan sekarang. Tadi sesuai dengan keyakinan dibuat. Dari kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi anak-anak atau siswa itu sudah punya kok rasa karakter internal yang baik, itu mereka sudah ada. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, sudah ada. Tinggal kita saja yang memancingnya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi mengingatkan nilainya apa? Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Nah gitu. Jadi anak-anak berpikir untuk melakukan penyelesaian masalah. Nah ini ada video, sebenarnya video restitusinya yang saya buat itu juga dadakan. Jadi saya tidak membuat konsep. Tapi semoga ini bisa memberi gambaran kepada ustaz dan ustazah bagaimana cara melakukan restitusi. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam Ustazah. Gimana? Aisyah tahu nggak kenapa Ustazah panggil sekarang? Kenapa
Kenapa ya saya emang? Oke, Aisyah tidak tahu ya kenapa saja panggil sekarang. Jadi tadi ingat nggak pada saat temannya sedang presentasi di kelas, pada saat semuanya fokus nih lagi mendengarkan temannya presentasi, kok kamu ngobrol di kelas? Ya gimana ya Zaz, sebenarnya kalau ngedengerin teman presentasi tuh kayak agak bosen-bosen gitu Zaz, soalnya kan kita cuma ngedengerin doang ya, maksudnya kita nggak mau ngapain gitu, terus cuma merhatiin PPT-nya dia doang gitu, terus jadinya gara-gara akunya juga duduk di belakang sih, jadinya buat ngalihin rasa bosan itu jadinya ngobrol. Oke. Jadi kamu bosan ya, Iya. rasa bosan. Baik, nggak apa-apa. Bukan berarti kamu jadi merasa apa ya? Merasa saya bersalah banget, nggak apa-apa. Bosan itu hal yang wajar gitu ya. Setiap orang pasti punya rasa jenuh, rasa bosan gitu. Saja juga pernah alami bosan gitu. Nah, terus kan tadi Aisyah sudah sudah tahu permasalahannya ya, kalau Aisyah ternyata ribut di kelas gitu. Terus menurut Aisyah apa yang bisa dilakukan sih biar Aisyah itu nggak bosen gitu? Kalau buat aku sih ya Zah, mungkin biar aku lebih fokus, lebih memperhatikan teman presentasi itu duduk lebih ke depan gitu. Biar misalkan kalau ngobrol juga langsung kelihatan kan, jadi gak enak gitu buat teman-teman presentasi juga gitu. Berarti sebenarnya Aisyah tadi pengennya saya di depan aja biar bisa fokus gitu. Oke, itu jadi menurut Aisyah. Terus emang kalau misalnya kan posisi tempat duduk itu kan pasti akan berganti-ganti ya. Nanti kalau seandainya nih posisinya Aisyah ditaruh belakang lagi, apa akan ribut lagi? Kemungkinan besar iya, cuma diusahain karena udah pernah di depan gitu, jadi belajar dari depan, makanya buat ke belakangnya lebih bisa terfokus gitu. Oke, berarti kedepannya Aisyah akan lebih fokus belajar. Oke, sekarang menurut Aisyah pada saat temannya lagi presentasi, kemudian tahu-tahu ini kedepannya nih, tahu-tahu timbul rasa bosan lagi, kira-kira menurut Aisyah apa saja yang bisa dilakukan? Selain tadi maju ke depan, tapi kalau misalnya posisi sedang di belakang, berarti kan harus ada cara lagi atau trik lagi biar tidak bosan atau tidak ribut di kelas. Mungkin aku bakal mengajukan beberapa pertanyaan ke yang presentasinya gitu, biar akunya juga membuat aku sedikit tertarik juga gitu dengan presentasi. Oke, berarti harus bertanya ya. Selain bertanya, apa lagi kira-kira biar nggak bosan lagi? Apa ya Zah? Gimana coba? Bisa aja kamu selain bertanya mencatat, ya kan? Apa yang dipresentasikan itu, jadi kamu biar fokus bisa mencatatnya gitu. Oke, sekarang Aisyah sudah tahu tadi kan masalahnya ribut di kelas. Terus Aisyah sudah menyadari bahwa ribut di kelas itu kan sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak boleh ya. Kemudian sekarang Aisyah sudah tahu ke depannya Aisyah mau ngapain nih kalau misalnya saya timbul rasa bosan lagi gitu kan ya, langkah-langkahnya. Berarti ke depannya Aisyah bisa menjadi lebih baik lagi ya. Semoga Aisyah dalam belajar jadi di kelas itu lebih tenang. Oke, terima kasih Aisyah. Silahkan kembali ke kelas lagi. Ya, syukur saja. Testimoni setelah dipanggil Ustazah karena melakukan pelanggaran di kelas itu berdampak buat saya merasa bersalah, dan akan saya berusaha memperbaiki diri saya ke depannya lebih baik. Tapi setelah Ustazah mengatakan itu hal yang wajar, merasa bosan pada semua orang, saya merasa itu hal yang normal juga buat saya gitu. Terima kasih juga kepada Ustazah yang udah memperhatikan saya selama di kelas juga. Terima kasih Ustazah. Aura, tahu nggak Ustazah panggil ke sini karena apa? Oke, tidak tahu ya. Jadi Aura Ustazah panggil ke sini karena Aura telah tuh. Masih ingat ya dengan kelas kelas tidak mengumpulkan tugas Oke, ya kelasnya kan nggak boleh mengumpulkan tugas dengan terus harusnya mengumpulkan tugasnya itu deadline kemarin, tapi kenapa kok baru mengumpulkan sekarang? Alasannya apa? Karena kemarin tuh hari Jumat pas mau di drive itu nguploadnya sangat lama karena
lambat karena hujan, ada karena lambat terus dari itu kepotong juga sama ujian KPS. Terus akhirnya ditinggalin karena kakak aku pulang. Terus baru pulang pas lagi pagi ternyata buru-buru langsung di-upload. Masalah koneksi juga lambat buat ngumpulinnya. Jadi alasan kamu karena koneksi wifi. Oke. Tapi kan teman-teman yang lain itu bisa mengumpulkan tepat waktu gitu. Gimana? Mungkin karena kemarin juga baru ngeditnya pas hari Jumat. Jadi terlambat ngeditnya. Oke. Nah, kan nih kamu sudah tahu masalahnya, kamu telah mengumpulkan tadi terlambat ngeditnya, ternyata wifi-nya juga terganggu. Terus menurut kamu gimana sih cara untuk menyelesaikannya? Seharusnya di hari Kamis itu kan udah tinggi tapi di hari Kamis itu kita masih ngerjain buat nempelin, dan terus harusnya di hari Kamis itu kita udah mulai nyicil buat ngedit di hari Jumat. Gitu. Jadi di Jumat itu masih ngedit, harusnya kan sudah ya. Oke. Terus menurut kamu ke depannya gimana nih kalau misalnya ada tugas lagi terus kejadian kayak gini akan terulang lagi nggak? Bisa nggak ya? Terus gimana biar nggak terulang berarti karena tepat waktu kita tidak menunda pekerjaan, pasti kerjain tuh harus ada kerjain. Tapi kemarin aku masih nungguin barang, masih mikir-mikir gimana konsepnya. Nggak langsung gerak cepet anak Oke, berarti nanti kedepannya akan ada perubahan ya. Oke, terima kasih Aura, kamu sudah mengerti masalahnya, terus belajar mencari tahu apa yang harus dilakukan, terus kedepannya kamu akan melakukan perubahan. Oke, terima kasih Aura. Semoga kedepannya kamu bisa lebih baik lagi. Oke, boleh kembali ke kelas saya. Oke, mungkin suaranya tadi kurang jelas dari sebenarnya. Tadi banyak iklan karena meeting room waktu itu lagi dipakai rapat, jadi saya nggak kebagian tempat, ya udahlah di situ aja gitu biar ada videonya gitu. Juga karena deadline anak-anak mau ujian Quran gitu, jadi ya saya harus cepat biar bisa dapat momen untuk melakukan restitusi pada siswa. Jadi awalnya si Aura ini ceritanya alasannya dia telat itu karena wifi. Pokoknya anak-anak kan ada aja alasannya yang membuat pokoknya itu kejadian umum yang pasti emang akan terjadi. Tapi ternyata waktu saya tanya kok orang-orang pada tepat waktu, cuma kamu sendiri yang gak tepat waktu. Nah baru dia mengungkapkan alasannya. Tadi ternyata dia ngeditnya itu di hari Jumatnya. Harusnya hari Kamis sudah selesai upload hari Jumat, tapi dia hari Jumat masih ngedit gitu. Jadi kemudian di hari Jumat itu tahu-tahu ada ujian KPS katanya. Jadi akhirnya ditinggalkan lah itu tugas dan nguploadnya di hari Sabtu. Ternyata di hari Sabtu gagal terus gitu, akhirnya dia telat mengumpulkan gitu ya. Tapi dia udah tahu gimana caranya ke depannya itu dia mau ngapain kalau ada masalah seperti ini, atau biar dia tidak melakukan terlambat mengumpulkan, dia udah tahu gitu saja. Jadi kita tidak bisa langsung menghukum anak. Ya pokoknya kamu kayak gini, saya kasih nilai 0 karena terlambat, kayak gitu. Biasanya kan kita harus tahu dulu alasannya apa gitu saja. Bisa ditolerir tidak. Terus anak-anak itu kalau kita kasih 0 emang akhirnya mereka akan ada perubahan tidak? Gitu ya.
Atau misalnya ya udah kalau terlambat kita maafkan, anggap aja nggak ada masalah gitu. Ya kan nggak bisa kayak gitu kan, dia tidak akan melakukan perbaikan untuk kesalahannya, dia akan ya kayak gitu terus gitu. Atau ya tadi kita menghukum gitu ya. Jadi sebaiknya adalah kita melakukan restitusi supaya anak-anak itu bisa mengetahui apa yang harus mereka lakukan gitu. Demikianlah Ustaz dan Ustazah yang bisa sedikit saya share atau saya bagi dari hasil pelatihan guru penggerak. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh tanya ya. Buat yang mendengarkan seperti tadi. Kalau tadi ada 5 kebutuhan dasar. Boleh disebutkan? Satu orang ya, Anda masih Pak, silakan. Oke. Posisi kontrol yang kita bisa berperan di sana. Ada yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Ada 5 posisi kontrol. Ya, silakan Ustaz. Kita coba Ustaz Rifki. Silakan. Mantau. Ya, sebagai pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza, saya mengajar biologi di SMA IT Darul Quran. Alhamdulillah hari ini saya sudah mendapatkan ilmu gitu ya dari pelatihan diseminasi budaya positif. Dan selama pelatihan itu ya yang disampaikan oleh Bu Lia, saya merefleksikan diri dan terus merecall gitu ya apa yang sudah saya lakukan selama pembelajaran di satu tahun terakhir. Dan rasanya pengen langsung dieksekusi gitu nanti di pembelajaran selanjutnya. Sukses terus untuk Bu Lia. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bisa lancar terus untuk jadi guru penggerak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wenda Asyani dari SMA IT Darul Quran. Saya mengajar mapel ekonomi kelas 10. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan testimoni dari seminar pendidikan yang dibawakan oleh rekan saya, yaitu Ibu Lia Yunita dalam program CGP atau Guru Penggerak Angkatan ke-10. Kemarin hari Selasa diadakan seminar di sekolah kami, yaitu SMA IT Darul Quran, di mana tema yang diangkat itu adalah modul 1.4 ya, mengenai diseminasi budaya positif, di mana hal yang saya tangkap di sini adalah bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada siswa ya. Selama 8 tahun mengajar, saya merasa sudah cukup tepat ya. Saya juga bukan hanya mengajar di kelas, tapi juga memegang asrama. Saya merasa sudah cukup tepat ketika berinteraksi dengan siswa, ketika menangani masalah. Ternyata setelah seminar ini, Masya Allah luar biasa, yang dibawakan oleh Ibu Lia Yunita ini sangat jelas, memberikan banyak ide atau pemahaman baru ya, di mana ternyata yang saya pribadi lakukan itu ternyata masih sangat banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki ya, terutama mengenai bagaimana ketika siswa itu melakukan sebuah kesalahan. Itu solusi yang paling tepat atau
cara yang paling tepat adalah dengan segitiga restitusi ya. Kemudian juga kemarin kita mengenal juga kebutuhan dasar manusia, kemudian alasan seseorang melakukan sesuatu dan lain-lain gitu. Pokoknya terima kasih kepada Ibu Lia Yunita yang sudah sangat jelas, sudah sangat runut memberikan informasi mengenai diseminasi budaya positif ini kepada kami guru-guru di SMA ITE Darul Quran. Sukses selalu dan mudah-mudahan kami bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kami dapatkan. Terima kasih, sukses kuliah.